Pengamanan gabungan yang terdiri dari Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Sawah Besar, Polda Metro Jaya, Satpol PP, dan K9 menurunkan 100 personel. Pengamanan juga akan ditambahkan dari personel TNI. Nantinya selain digelar tatap muka secara terbatas, Misa Natal 2021 dan Misa Tahun Baru juga digelar secara daring. Untuk kantong parkir disediakan 3 lokasi, diantaranya di sebelah gedung kantor pos, di depan gereja katedral, dan di basement Masjid Istiqlal. Melakukan pengamanan di gereja katedral, ada kuat personil, ada 100 personil, itu terdiri dari Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Sawah Besar, rekan-rekan dari Satbrimo Polda Metro Jaya, rekan-rekan dari Satpol PP, dari K9, terus rekan-rekan dari Jibom tadi pagi sudah melakukan sterilisasi untuk lokasi di dalam gereja. Di situ ada kantong parkir, terus yang kedua itu di depan, dan yang ketiga ada dari pihak katedral dan pihak Istiqlal juga menyiapkan kantong parkir di basement Masjid Istiqlal. Nanti masuk melalui pintu depan, ya, pintu depan dari gereja katedral. Dalam merayakan Natal di tengah pandemi, Gereja Immanuel Jakarta menggelar rangkaian ibadah Natal secara daring dan langsung. Yang hadir langsung wajib memenuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan ditetapkan pihak Gereja Immanuel dengan pembatasan jumlah jemaat hanya 150 orang, serta pendaftaran secara daring bagi jemaat yang hadir di gereja. Jemaat yang masuk gereja juga harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Mahfud berharap momen Natal bisa mempererat persaudaraan dan persahabatan. Mahfud juga berharap rahmat dan kasih Tuhan selalu menyertai masyarakat Indonesia di dalam hidup berbangsa, bernegara, dan beragama. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021. Mari kita pererat persahabatan dan persaudaraan kita. Semoga rahmat dan kasih Tuhan selalu menyertai kita di dalam hidup berbangsa, bernegara, dan beragama. Pada momentum yang baik ini, sekaligus saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru 2022 Masehi. Puluhan tahun hidup berdampingan dengan Masjid Al-Muqarrabin, jemaat di Gereja Injil Masehi Talaut Mahanaim saling menjaga toleransi dengan umat Muslim. Tak terkecuali di momen Natal kali ini, kedua jemaah saling menjaga satu sama lain. Bagaimana persiapan pelaksanaan kebaktian malam Natal di Gereja GMIST Mahanaim? Langsung dari Tanjung Priok, Jakarta, sudah ada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Dipo, seperti apa suasana jelang kebaktian malam Natal di sana? Seperti apa persiapannya? Ya, suasana perayaan Hari Natal tentu sudah terasa, Friska dan juga saudara, karena sampai dengan saat ini pengurus dari Gereja Masehi Injil Sangihe Talaut Mahanaim ataupun Gereja Gemis Mahanaim terus melakukan sejumlah persiapan untuk kemudian nantinya melaksanakan ibadah perayaan Hari Raya Natal yang akan dilakukan pada pukul 6 petang hari nanti. Tentu sejumlah protokol kesehatan juga akan dikedepankan, Friska dan juga saudara, sesuai dengan instruksi yang kemudian sudah diberikan oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan ibadah Natal di tahun 2021. Seperti misalnya adalah sudah disediakan beberapa tempat mencuci tangan, kemudian juga ada pengecekan suhu tubuh nanti sebelum para jemaat memasuki gereja, dan tentu yang tidak kalah penting adalah penggunaan aplikasi Peduli Lindungi oleh seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah pada malam hari ini. Nanti tentu di dalam juga ada beberapa tanda untuk kemudian membagi jarak antara jemaat satu dengan jemaat lainnya, karena dari total kurang lebih 800 kapasitas jemaat hanya akan diisi oleh
kurang lebih 300 jemaat sesuai dengan instruksi pemerintah, dan sisanya akan mengikuti secara online. Artinya ada mekanisme hybrid yang kemudian dilakukan pada kebaktian yang akan dilakukan pada pukul 6 petang hari nanti. Menarik berbicara terkait dengan temanya, Friska dan juga saudara, karena Gereja Gemis Mahanaim tentu sesuai dengan arahan mengangkat tema Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan. Sangat kental dengan nuansa toleransi, karena kalau kita lihat bangunannya saja sudah bersebelahan persis dengan Masjid Al-Mukarrabin. Bahkan kalau tadi kami sempat berbicara dan juga mencari tahu sebenarnya sejarah dari toleransi antara Gereja Gemis Mahanaim dengan Masjid Al-Mukarrabin, ini sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, karena Gereja Masehi Injil Sangihe Talaut ataupun Gereja Gemis Mahanaim sudah berdiri tahun 1957. 1 tahun kemudian Masjid Al-Mukarrabin ini berdiri, ataupun tepatnya pada tahun 1958. Artinya toleransi antara jemaat Protestan dan juga umat Muslim ini sudah terjaga selama 64 tahun. Tentu ini menjadi contoh bagi kita semua untuk tetap menjaga toleransi. Tidak hanya itu, tadi juga kami berbagi cerita bahwa ada momen-momen menarik di saat perayaan hari besar di antara dua agama ini, dan saling membantu satu sama lain. Seperti misalnya jika umat Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri ataupun Idul Adha yang jatuh pada hari Minggu, jemaat ataupun pengurus dari Gereja Gemis Mahanaim ini akan meniadakan ibadah di pagi hari sebagai bentuk penghormatan kepada umat Muslim yang kemudian merayakan Hari Raya Idul Fitri dan juga melakukan sholat Id ataupun sholat Idul Adha begitu. Begitupun halnya pada saat ibadah puasa, para pengurus dari Gereja Gemis Mahanaim ini juga memberikan makanan kepada para umat Muslim di Masjid Al-Mukarrabin untuk kemudian berbuka puasa. Tidak hanya begitu, timbal baliknya juga nampak akan terjadi pada hari ini, karena nanti sudah dikonfirmasi sama seperti tahun-tahun sebelumnya, jika nanti kendaraan-kendaraan para jemaat ini sudah cukup ramai di area gereja, pihak dari Masjid Al-Mukarrabin juga akan menyediakan lahan parkir begitu untuk kemudian dapat digunakan oleh para jemaat Gereja Gemis Mahanaim. Ini adalah bentuk-bentuk ataupun contoh-contoh toleransi antar umat beragama yang sudah 64 tahun dijaga di kawasan ini. Lebih jelas terkait dengan bagaimana cerita toleransi ini sudah terjadi, kami akan hadirkan kepada Anda, Rizka dan juga saudara, perbincangan kami dengan Mary Dauhan selaku Wakil Sekretaris Gereja Gemis Mahanaim pada beberapa waktu yang lalu. Mulanya memang berdirinya gereja dan masjid ini, masyarakat Sangihe Talaut yang ada di Tanjung Priok meminta sebidang tanah ke Jawatan Pelayaran untuk mereka beribadah. Dan gereja ini berdiri tanggal 31 Oktober 1957. Kemudian 1 tahun kemudian berdiri jugalah Masjid Al-Mukarrabin. Jadi kami hidup berdampingan sejak tahun 1958. Kuncinya saling menghargai, Mas. Saling menghargai. Seperti yang disampaikan Mary Dauhan selaku Wakil Sekretaris Gereja Gemis Mahanaim, kunci dari menjaga toleransi selama kurang lebih 64 tahun ini adalah saling menghargai satu sama lain, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga pada saat para umat Muslim maupun para jemaat Protestan di Gereja Gemis Mahanaim ini melakukan ibadah. Artinya kita sebagai umat beragama harus membiasakan diri atau harus menanamkan kepada diri kita untuk terus menghargai satu sama lain agar toleransi di Jakarta dan umumnya di Indonesia terus terjaga sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Tentu kita harapkan seperti itu, Friska. 64 tahun terjalin toleransi antara jemaat Gemis Mahanaim dan juga Masjid Mukarrabin, ini jadi contoh yang baik apalagi jelang Natal esok hari. Terima kasih Dipo Nur Bahagia atas laporan Anda.